Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar bersama kembali. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih untuk kelas 9 di SMP Islam Al-Munawwarah. Nah, sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar pengertian jual beli menurut agama Islam, dalam agama Islam. Nah, saat ini insya Allah kita akan mempelajari macam-macam jual beli menurut keberadaan barangnya. Oke, mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Yang pertama, macam-macam jual beli dalam Islam. Yang pertama, jual beli benda yang kelihatan. Artinya, barang yang mau kita belinya kelihatan sama kita. Jual beli yang ketika dilakukan bendanya ada di depan penjual dan pembeli. Contohnya membeli makanan di warung, membeli buku di toko dan lain-lain sebagainya. Jual beli seperti ini sering kita lakukan setiap hari. Hukum jual beli barang yang langsung ada pada tempat seperti ini adalah boleh. Sah dan tidaknya akan tergantung pada proses yang dijalani oleh muta'aqidaini antara si penjual dan si pembeli. Bila mana prosesnya benar, maka sah jual belinya. Dan sebaliknya, apabila tidak benar proses jual belinya, maka tidak sah pula akadnya sehingga tidak sah jual belinya. Tapi secara umum, jual beli yang bendanya atau barang yang mau dibelinya itu kelihatan, itu hukumnya dibolehkan. Ini adalah contoh pertama dari macam-macam jual beli dalam Islam, bendanya kelihatan. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji atau disebut salam. Jual beli yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli pesanan atau salam. Jual beli ini dilakukan dengan menyebutkan barang yang akan dipesan, kemudian membayar sejumlah uang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, sedangkan barangnya akan diserahkan pada waktu yang lain. Tapi barang yang mau kita belinya atau yang kita pesannya, itu sifat-sifat dari barang tersebut, kualitas dari barang tersebut sudah dijelaskan di awal sehingga tidak ada unsur penipuannya. Ada kalanya barang yang masih berupa sesuatu yang belum ada di tempat namun bisa ditunjukkan spesifikasinya atau sifat-sifatnya dan bisa dimiliki serta dijamin benarnya itu pasti ada sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan. Jual beli seperti ini biasanya dilakukan dengan jalan order, biasanya memesan barang, atau ada akad salam dan ada akad istisnanya. Hukum dari jual beli barang yang bisa diketahui spesifikasinya dan bisa dijamin, ini hukumnya adalah boleh. Jadi kayak kita mesen barang dijual beli online. Nah, kita kan belum lihat barangnya nggak ada di tangan kita, tapi sifat-sifatnya, fotonya, dan spesifikasi dari barangnya tersebut kita sudah mengetahui, maka jual beli yang seperti itu dibolehkan. Nah, tapi jual beli dalam bentuk salam atau pesanan atau order dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Syaratnya ada beberapa nih, ada 4 syarat. Yang pertama, penerimaan uang muka. Artinya secara spontan atau cash atau bond sewaktu majelis khiyar, yaitu sebelum berpisah dari majelis yang dilaksanakannya akad antara si penjual dengan si pembeli. Sekalipun uang muka itu berupa pemanfaatan jasa, di dalam akad harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung antara penjual dan pembeli. Artinya harga barang yang mau kita pesan, yang mau kita beli itu harganya sudah ditetapkan ketika proses akad kita antar si penjual sama si pembeli. Oh, barangnya sekian, tawar menawar. Kalau udah proses tawar menawar dan harganya sudah pasti, maka baiknya seperti itu. Jangan sampai nanti di kemudian hari harganya berubah lagi.
Yang kedua, syaratnya kedua adalah barang pesanan masih dalam tanggungan dan ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh si pembeli, baik berupa barang yang bisa ditukar, ditimbang maupun diukur. Dan dalam akad disebutkan jenis kualitas barang tersebut. Nah, kalau prosesnya seperti ini, maka si penjual harus menjelaskan kualitas kelebihan dan kekurangan si barang tersebut sehingga si pembeli enggak merasa dirugikan. Kalau misalkan si penjualnya membohongi si pembeli, oke. Kalau seperti itu maka jual belinya tidak sah karena ada unsur gurur, penipuan di dalamnya. Artinya si penjual enggak menjelaskan kelebihan dan kekurangannya secara jelas. Ketika ada yang disembunyikan, kekurangan dari barang tersebut nggak dijelaskan, itu ada unsur gurur, maka jual belinya tidak sah. Makanya kalau yang prosesnya pesanan seperti ini, di order misalkan, maka harus dijelaskan barangnya kayak gini, bentuknya kayak gini, kualitasnya kayak gini, biar salah satu pihak antara si penjual dan si pembeli tidak merasa dirugikan. Syarat yang ketiga adalah barang pesanan dapat diserahkan pada saatnya, artinya pada waktu telah tiba masa penyerahannya dan barang yang akan diserahkan berlaku pada barang-barang yang biasa didapat di pasar. Dijelaskan tempat penyerahannya, kalau COD biasanya, atau nanti COD ataupun dikirim oleh jasa pengiriman misalkan. Ini 4 syarat yang harus dilakukan jika jual beli tersebut dalam bentuk salam, pesanan, dipesan barangnya belum ada gitu. Adanya nanti di kemudian hari, maka inilah 4 syaratnya. Dan jual beli yang ketiga, jual beli barang yang tidak ada. Jual beli yang bendanya tidak ada adalah jual beli yang bendanya tidak ada ketika akad. Misalnya menjual wortel yang masih berada di dalam tanah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dikhawatirkan barang tersebut dapat menimbulkan kerugian oleh pihak si penjual. Contohnya kayak gini misalkan, saya jual nih wortel tapi masih di kebun, masih di dalam tanah, belum dicabut, misalkan wortelnya belum dicabut. Nah, bisa saja kalau seperti itu si pembeli merasa dirugikan kalau wortelnya itu ternyata kecil-kecil. Atau sebaliknya, si penjual yang akan merasa dirugikan karena ternyata wortelnya bagus-bagus yang harusnya harganya lebih mahal ya dijual murah misalnya. Makanya jual beli yang belum kelihatan bendanya itu dilarang, tidak dibolehkan. Ini adalah 3 macam jenis jual beli yang berdasarkan keberadaan barangnya. Yang pertama, barangnya sudah ada di depan mata. Yang kedua, harus dipesan, barangnya ada tapi nggak bisa langsung dikasihkan. Yang ketiga adalah barangnya tidak ada, masih belum kelihatan, dan nggak bisa disebutkan spesifikasi atau kualitas dari barang tersebut. Nah, yang ketiga ini yang tidak dibolehkan. Makanya harus diperhatikan baik-baik jual beli yang kayak gimana biar antara si penjual dan si pembeli tidak ada yang dirugikan. Disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun si pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil yang belum paham apa-apa, yang belum mumayyiz, yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu jual belinya tidak sah karena salah satu dari ahli jual belinya, si penjual atau si pembelinya adalah masih anak kecil yang belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Takutnya akan pihak si pembeli akan dirugikan. Atau orang gila, semua orang gila, itu juga tidak sah. Dan orang yang safih, orang yang mohon maaf enggak pintar gitu, itu juga tidak boleh karena ada unsur nanti dibohong-bohongi, takutnya dibohong-bohongi. Nah, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, oleh orang gila, oleh orang safi, orang yang tanda kutip bodoh gitu, nggak paham dan benarnya, dan dibohong-bohongi itu sama si penjualnya, maka jual beli yang seperti ini tidak sah hukumnya. Kemudian disyaratkan juga ada waktu memilih ikhtiar, tidak sah jual belinya mukroh ataupun dipaksa. Nah, nggak boleh
kamu harus beli, kalau nggak beli ini awas kamu ya. Nah, itu ada unsur paksaan. Jual beli yang seperti itu tidak disahkan kecuali bila dipaksa dengan suatu hak seperti memaksa menjual hartanya untuk membayar hutangnya, baru dibolehkan. Atau membeli barang yang diserahkan kepada mukroh lalu dipaksa oleh hakim agar menjualnya kembali, atau sebaliknya membelinya. Paksaan oleh hakim terhadap mukroh adalah sah atas nama ada hak orang lain yang perlu diperhatikan. Sah pula jual belinya seorang pemabuk menurut mazhab Syafi'i. Jadi misalkan kita nyuruh anak kecil nih, kita pastiin dulu anak kecilnya bisa membedakan ini baik ini buruk. Contoh misalkan pengen beli buah-buahan, beli pepaya, ternyata karena yang belinya itu anak kecil yang belum paham, takutnya dikasih yang busuk sama si penjualnya. Ini yang dikhawatirkan, nanti si pembelinya merasa dirugikan. Makanya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum memayyiz orang gila dan orang yang safi itu tidak disahkan. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Atau tugasnya hanya memahami saja ya, pahami dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini membawa kebaikan bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.